Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang penentuan harga jual suatu produk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, eh, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan harga jual kan. Nah, harga jual itu sendiri adalah sejumlah kompensasi baik itu uang maupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kombinasi barang atau jasa. Nah, perusahaan itu kan dia selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan bisa mendapatkan memperoleh laba yang maksimal. Menurut Hansen Mowen itu dia mendefinisikan bahwa harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Sedangkan menurut Mulyadi, harga jual dalam penentuan harga jual itu pada prinsipnya bahwa harga jual itu harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar atau margin laba yang diinginkan. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan markup. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang akan dijual. Nah, harga yang tepat itu yang seperti apa? Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, tujuan dari penentuan harga jual itu ada berbagai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan. Nah, perusahaan itu menetapkan tujuan ini apabila menghadapi kelebihan kapasitas produksi, menghadapi persaingan yang ketat, atau adanya perubahan selera konsumen. Nah, dalam hal ini bertahan hidup itu lebih utama daripada menghasilkan keuntungan dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah, demi kelangsungan hidup perusahaan itu disusun strategi. Perusahaan itu menyusun strategi dengan menetapkan harga jual yang rendah gitu ya, untuk menghadapi situasi tadi kelebihan kapasitas produksi, persaingan yang ketat, atau menghadapi perubahan selera konsumen. Terus peningkatan arus keuntungan. Perusahaan itu dapat memaksimalkan laba jangka pendek apabila perusahaan lebih mementingkan prestasi keuangan jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Perusahaan itu mempunyai keuntungan untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan laba jangka pendek dengan anggapan bahwa ada hubungan antara permintaan dan biaya dengan tingkatan harga yang akan menghasilkan laba maksimum yang ingin dicapai perusahaan. Terus kepemimpinan kualitas produk. Nah, dalam hal ini perusahaan itu menetapkan harga yang tinggi supaya kualitas produksinya itu tetap terjamin. Ada kemungkinan bahwa perusahaan mempunyai keinginan untuk memasarkan produk dengan kualitas yang tinggi atau ingin menjadi pemimpin dalam kualitas produk di pasarnya. Nah, pada umumnya perusahaan semacam ini akan menetapkan harga yang tinggi dengan tujuan agar dapat menutup biaya yang tinggi dalam menghasilkan mutu produk yang tinggi pula gitu. Terus meningkatkan penjualan. Nah, peningkatan penjualan itu akan mempengaruhi penerimaan perusahaan, mempengaruhi jumlah produksi, dan pada akhirnya adalah mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan kan pasti selalu menginginkan jumlah penjualan yang tinggi untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, peningkatan penjualan itu dapat dilakukan melalui bauran pemasaran yang agresif atau marketing mix ya. Pengembangan produk dengan memperbarui atau menawarkan produk-produk baru itu dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan di satu sisi perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dengan tetap mempertahankan tingkat labanya, dan di sisi lain manajemen dapat memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi pemotongan harga atau penetapan harga yang agresif dengan menanggung risiko gitu kan.
Terus mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar atau segmen pasar. Nah, salah satu strategi yang dapat ditempuh perusahaan adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, di mana banyak perusahaan itu menetapkan harga yang rendah untuk mempertahankan dan memperbesar pangsa pasarnya. Terus menstabilkan harga. Dengan perusahaan itu kan berupaya menstabilkan harga, tujuannya apa? Untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan itu tidak stabil gitu ya, entah permintaan itu meningkat atau menurun. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus menentukan tujuan utama. Nah, tujuan dia dalam menjual produknya itu apa? Apakah hanya mempertahankan kelangsungan hidupnya atau meningkatkan arus keuntungannya, atau dia menjadi pemimpin kualitas produk di pasar, atau meningkatkan penjualan, atau apa? Tujuannya itu harus tujuan utamanya harus ditentukan agar fokus perusahaan menjadi lebih jelas. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga jual? Yang pertama, ada 3 faktor utama ya yang mempengaruhi harga jual produk, yaitu yang pertama customer atau pelanggan, di mana pelanggan itu dapat mempengaruhi harga berdasarkan fitur yang terdapat pada produk tersebut serta kualitasnya. Kemudian kompetitor atau pesaing, di mana perusahaan itu harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh pesaingnya, termasuk harga jual produk mereka yang bisa menjadi substitusi atau pengganti dari produk yang kita produksi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cost atau biaya, di mana semakin tinggi biaya produksi dari produk tersebut, maka semakin mahal pula produk tersebut akan dijual. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama, biaya penuh atau full cost untuk memproduksi produk atau jasa, di mana biaya penuh atau full costing itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel ya. Biaya penuh ini atau full cost ini tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya kita nggak rugi gitu. Nah, manfaat dari biaya penuh itu yang pertama, biaya penuh itu merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Dengan informasi adanya biaya penuh ini, manajer yang bertugas menentukan harga jual, dia memiliki landasan untuk menetapkan kebijakan penentuan harga jual yang lebih aman. Terus biaya penuh itu merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan adanya kerugian. Caranya yaitu dengan berusaha memperoleh pendapatan yang paling tidak itu dapat menutup biaya penuh yang kita keluarkan dalam memproduksi suatu produk. Terus biaya penuh itu merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam memasuki pasar dengan berdasarkan perbandingan harga jual yang terbentuk di pasar dengan biaya penuh produk atau jasa. Nah, aspek-aspek di luar biaya itu ada selera konsumen, kemudian permintaan dan penawaran, lalu jumlah pesaing yang masuk ke pasar, serta harga jual produk pesaing, di mana aspek-aspek ini adalah aspek yang sulit untuk diramal, sedangkan biaya penuh kan bisa kita perhitungkan, yang menjadi landasan pengambilan keputusan manajer. Oke, terus ada beberapa metode dalam penentuan harga jual ya. Yang pertama adalah harga jual normal. Nah, untuk manufaktur dan penjual jasa. Yang kedua, harga jual untuk pesanan khusus. Yang ketiga, harga jual dengan cost type kontrak, dan yang keempat, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya kita bahas tentang harga jual normal. Nah, secara normal harga jual itu harus dapat menutupi biaya penuh dan juga menghasilkan laba.
laba yang dimaksud di sini adalah laba yang sepadan atau setara dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, formulanya adalah harga jual sama dengan taksiran biaya penuh atau full cost ditambah laba yang diharapkan oleh perusahaan. Taksiran biaya penuh ini bisa menggunakan atau dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Itu ya, jadi unsur pertama yang diperhitungkan dalam harga jual adalah taksiran biaya penuhnya, di mana bisa dihitung dengan dua pendekatan tadi, yaitu full costing dan variable costing. Sedangkan laba yang diharapkan itu mempertimbangkan ada cost of capital, resiko bisnis, dan capital employed. Kita bahas satu persatu ya. Untuk unsur pertama yaitu taksiran biaya penuh. Ada dua pendekatan tadi kan, full costing dan variable costing. Nah, ini perbedaan antara full costing dan variable costing. Untuk pendekatan full costing, unsur biayanya adalah biaya produksi. Sedangkan unsur markup-nya adalah ekspektasi laba atau laba yang diharapkan ditambah biaya non produksi. Markup di sini adalah jumlah tambahan harga jual di atas biaya produksi. Jadi harga jual yang kita ingin tetapkan itu berapa, kita tambahkan dari biaya produksi yang terjadi. Kemudian untuk variable costing itu unsur biayanya adalah biaya produksi dan non produksi yang bersifat variabel. Unsur markup-nya atau tambahan harga jualnya yaitu ekspektasi laba atau laba yang diharapkan ditambah biaya produksi dan ditambah non produksi yang bersifat tetap. Terus untuk pendekatan total costing, unsur biayanya yaitu biaya produksi dan ditambah biaya non produksi, sedangkan unsur markup-nya hanya ekspektasi laba atau laba yang diharapkan. Itu. Terus kita kembali ke unsur yang kedua yaitu laba yang diharapkan atau ekspektasi laba. Unsur kedua yang diperhitungkan dalam harga jual. Nah, biasanya untuk menetapkan laba yang diharapkan ini ada yang dikenal dengan istilah cost plus pricing, di mana penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Laba yang diharapkan ini dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, untuk memperkirakan berapa laba wajar yang diharapkan, manajer itu perlu mempertimbangkan yang pertama yaitu cost of capital. Yaitu cost of capital yaitu biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Contohnya, misalnya perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan usaha dengan dia meminjam uang ke bank yang bunganya 24% per annual atau per tahun. Dan pajak dari laba yang dihasilkan sebesar 25%. Maka cost of capitalnya sama dengan 100% dikurangi 25% dikali 0,24 sama dengan 18%. Itu cost of capital. Di mana semakin besar biaya modalnya, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Terus pertimbangan yang kedua untuk memperhitungkan berapa laba yang diharapkan yaitu resiko bisnis. Semakin besar resiko bisnis yang semakin besar resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan, maka semakin besar pula persentase yang ditambahkan pada cost of capital di dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Terus yang ketiga yaitu capital employed atau jumlah investasi. Besarnya capital employed atau jumlah investasi yang ditanamkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa itu merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan.
Besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang itu dilihat dari total aset dalam neraca pada awal tahun anggaran. Semakin besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi suatu produk, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Nah, itu adalah faktor dalam menentukan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan berapa? Misalnya dalam memproduksi sebuah buku gitu ya, biaya produksinya adalah 15.000. Nah, laba yang diharapkan misalnya 10% dari biaya produksi atau dari biaya penuh. Misalnya 10% dari berapa tadi? 15.000, 1.500 laba yang diinginkan. Berarti harga jualnya 15.000 ditambah 1.500 seperti itu. 16.500 harga jualnya. Itu cara sederhana untuk menentukan, contohnya ya, biaya penuh ditambah laba yang diharapkan sama dengan harga jual. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus itu merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan atau pesanan yang sehari-hari dipenuhi oleh perusahaan. Nah, dalam keadaan seperti ini yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentu harga jual adalah yaitu pesanan regulernya. Pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam setahun anggaran. Nah, dengan demikian kalau manajer itu yakin bahwa seluruh biaya tetap dalam tahun anggaran bisa ditutup oleh pesanan reguler, maka pesanan khusus itu dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap. Nah, kalau misalnya dengan penerimaan khusus perusahaan diperkirakan tidak hanya akan memperhitungkan biaya variabel saja, namun juga perlu biaya tetap karena harus beroperasi di kapasitas yang ada, maka harga jual pesanan khusus harus di atas biaya variabel dengan kenaikan biaya tetap karena pesanan khusus tersebut. Jadi aslinya kapasitasnya itu hanya untuk pesanan reguler, tapi dengan adanya pesanan khusus kita harus menambah biaya tetap, maka harga jualnya harus di atas biaya variabel. Nah, dengan mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai dalam penentuan harga jual. Artinya informasi akuntansi diferensial itu kita membedakan suatu produk itu khusus, artinya berbeda satu sama lain, karena tentunya kalau pesanan khusus kan spesifikasinya berbeda dengan pesanan yang reguler. Selanjutnya metode harga jual dengan cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa di mana pihak pembeli itu setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi sebenarnya ya. Jadi yang banyak dipraktekkan maksud saya. Jadi kalau yang dalam keadaan normal atau yang harga jual normal tadi, harga jual produk atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang itu ditentukan dengan metode cost plus pricing, yaitu berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar. Kalau dalam cost type kontrak ini harga jual yang dibebankan pada konsumen itu dihitung berdasarkan biaya penuh yang sesungguhnya telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Jadi tahu bedanya ya, kalau yang harga jual normal itu didasarkan pada taksiran biaya penuh, sementara kalau cost type kontrak itu biaya penuh yang sesungguhnya sudah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Rumus untuk menghitung harga jual per unit ini untuk perusahaan manufaktur ya, yaitu harga jual per unit sama dengan biaya ditambah persentase markup.
biaya di sini, ini bintang 1 ya keterangannya, biaya di sini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit. Nah, terus persentase markup-nya dihitung dengan rumus ekspektasi laba ditambah biaya. Dan biaya di sini adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume produk atau biaya non produksi. Nah, ekspektasi laba di sini yaitu ROI atau tingkat pengembalian investasi dikalikan dengan total aset. Ada perbedaan konsep langsung dan tidak langsung biaya dengan volume antara metode full costing dengan metode variable costing, di mana konsep biaya yang berhubungan langsung dengan volume menurut metode full costing adalah berupa biaya produksi, sedangkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume adalah berupa biaya non produksi, itu kalau full costing. Sedangkan kalau variable costing memandang bahwa biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk itu terdiri dari biaya variabel, sedangkan biaya penuh yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh volume produk itu adalah biaya tetap. Jadi antara full costing dan variable costing memperlakukan biaya yang berhubungan langsung dengan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume produk itu berbeda. Oke, contoh soal ya. Misalnya di sini manajer pemasaran PT Ventura itu sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Ovinat untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya variabel terdiri dari biaya produksi variabel 2 miliar, kemudian biaya administrasi dan umum variabel 50 juta, biaya pemasaran variabel 50 juta, total biaya variabel 2,1 miliar. Lalu biaya tetap, yaitu biaya produksi tetap 1 miliar, biaya administrasi dan umum tetap 150 juta, dan biaya pemasaran tetap 250 juta, total biaya tetap 1,4 miliar. Ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap, ketemu total biaya penuh 3,5 miliar. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 4 miliar dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif ROI atau tingkat pengembalian investasi sebesar 25%. Lalu kita kerjakan yang pertama dengan pendekatan full costing. Unsur biaya kita tambahkan biaya produksi variabel ditambah biaya produksi tetap 2 miliar ditambah 1 miliar ketemu 3 miliar. Lalu unsur markup-nya biaya non produksi variabel 100 juta ditambah biaya non produksi tetap 400 juta ditambah ekspektasi laba 25% dikali 4 miliar yaitu 1 miliar. Maka total unsur markup-nya 1,5 miliar. Persentase markup atau laba yang diinginkan yaitu 1,5 miliar dibagi 3 miliar kali 100%, ketemu persentasenya 50%. Lalu perhitungan harga jualnya, biaya produksi 3 miliar ditambah markup 50% dikali 3 miliar atau dikali biaya produksi yaitu 1,5 miliar, ketemu total harga jual 4,5 miliar dibagi volume produksi atau kapasitas produksi 1 juta kilogram, ketemu harga jual produk per kilonya Rp4.500. Oke ya. Nah, nanti coba bikin kalau misalnya pakai pendekatan variable costing dan pendekatan total costing. Oke. Itu tadi kan untuk perusahaan manufaktur ya. Itu tadi untuk perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita coba untuk perusahaan jasa, yaitu yang dia menentukan harga jual untuk waktu dan bahan atau time and material pricing. Di sini biasanya metode ini
digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, terus perkapalan dan perusahaan-perusahaan penjual jasa reparasi, bahan dan suku cadang sebagai pelengkap penjualan jasa gitu ya. Nah, dalam perusahaan jasa, volumenya itu dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen. Bukan harga jual per unit, tetapi harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh konsumen. Maka rumusnya, harga jual sama dengan biaya penuh ditambah ekspektasi laba. Dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil, maka biaya yang berhubungan dengan produk adalah biaya tenaga mekanik dan ahli listriknya. Sedangkan biaya yang tidak berhubungan dengan produk adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, lalu biaya listrik, depresiasi, asuransi, dan lain-lain. Oke, contoh soal ya. Misalnya PT Paris itu dia bergerak di bidang usaha bengkel mobil. Manajer pemasaran PT Paris itu sedang mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan di sini mempunyai 2 departemen, yaitu bengkel dan toko suku cadang, di mana perusahaan mempekerjakan 6 orang tenaga mekanik dan 4 orang ahli listrik dalam departemen bengkel. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 300 hari dengan masing-masing 7 jam kerja per hari. Aktiva yang digunakan di departemen bengkel sebesar 60 juta, sedangkan aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cadang sebesar 28 juta. Tingkat pengembalian investasi atau ROI, return on investment, yang diharapkan dalam tahun anggaran adalah sebesar 25%. Taksiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran yang akan datang adalah sebagai berikut. Upah tenaga kerja langsung sebesar 21.000 jam, yaitu 21.000 jam dikali dengan masing-masing 1.500 per jam, ketemu 31.500.000. Kemudian biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung terdiri dari tunjangan kesehatan, yaitu 10 orang kali 12 bulan kali Rp50.000, yaitu 6 juta. Tunjangan kesejahteraan 10 orang kali 12 bulan kali Rp25.000, 3 juta. Total jumlah biaya tenaga kerja langsung 40.500.000. Jam tenaga kerja langsung totalnya 21.000 jam, dapat dari 10 orang tenaga kerja langsung dikali 300 hari dikali 7 jam per hari. Lalu kita bisa hitung jumlah BTKL-nya 40.500.000 dibagi jam tenaga kerja langsungnya 21.000 jam, ketemu biaya tenaga kerja langsung per jamnya 1.929. 40.500 dibagi 21. Oke, 1.929. Sedangkan biaya tidak langsung bengkel yang dianggarkan yaitu gaji pengawas atau supervisor dan tenaga kerja tidak langsung lain 11.600.000, biaya depresiasi aktiva tetap 2.200.000, biaya asuransi 650.000, biaya listrik 800.000, biaya air 400.000, biaya depresiasi aktiva tetap 350.000, biaya umum 500.000, total biaya tidak langsung 16.500.000. Perhitungan markup untuk departemen bengkel, biaya tidak langsung departemen bengkel 16.500.000 ditambah ekspektasi laba 25% dikali 60 juta 15 juta, ketemu jumlah 31.500.000 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya 40.500.000, itu dari ini ya, 40.500.000. Maka persentase markupnya 31.500 dibagi 40.500 yaitu 78%. Persentase markup dari BTKL. Lalu perhitungan markup untuk departemen toko suku cadang. Biaya tidak langsung toko suku cadang terdiri dari gaji tenaga kerja toko 9 juta, biaya listrik 700.000, biaya kantor 300.000. Jumlah
Biaya tenaga kerja tidak langsung departemen toko 10 juta. Ekspektasi laba itu 25% kali 28 juta itu sebesar 7 juta. 28 juta tadi kan aktiva yang aset yang ditanam dalam departemen toko suku cadang. 10 juta tambah 7 juta, 17 juta. Kemudian terus dibagi 23.800.000 itu kita misalkan taksiran harga kulaannya, bahan-bahan dan suku cadang gitu ya. Maka 17 juta dibagi 23.800 sebesar persentase markup dari harga bahan dan suku cadang yaitu 40%. Nah, terus kita tentukan harga jual departemen bengkel. Misal untuk servis mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Mekanik 1 jam per orang, ahli listrik 1,5 jam per orang. Sehingga perhitungan harga jual departemen bengkel untuk biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam dikali 1929 yang kita dapat tadi 4.823 ditambah markup 78% dikali 4.823 yaitu 3.762, maka harga jual jasa servis mesin sebesar 8.585. Terus menentukan harga jual untuk departemen toko bahan dan suku cadang. Misalnya seorang pelanggan memerlukan jasa servis mesin dan memerlukan 1 kaleng oli mesin yang harga fakturnya itu 10.000 dan saringan oli filter yang harganya itu 8.000. Kita perhitungannya yaitu harga jual jasa servis mesinnya tadi kan 8.585. Harga bahan dan suku cadang 18.000. Markup dari harga bahan dan suku cadang itu 18.000 dikalikan tadi berapa? 40% ya. 7.200. Nilai markupnya toko suku cadang kan 40%, ketemu 7.200. Maka harga jual bahan dan suku cadangnya 25.200. Jumlah hasil penjualan jasa servis ditambah toko suku cadang yaitu 33.785. Itu yang harus dibayarkan oleh konsumen. Selanjutnya metode harga jual produk perusahaan yang diatur peraturan pemerintah. Untuk perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, itu penetapan harga jual produknya dibutuhkan pedoman. Yang pertama, unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi, dan cara pengukurannya. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan didapatkan harga yang wajar. Contohnya apa? Contohnya misalnya PLN atau penjual listrik gitu ya. Dan kemudian apalagi misalnya PAM yang jual air minum untuk masyarakat. Tiap kenaikan harga dari perusahaan ini itu diatur oleh peraturan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, harga jual itu rumusnya taksiran biaya penuh pada masa yang akan datang ditambah ekspektasi laba. Taksiran biaya penuh masa yang akan datang itu menggunakan pendekatan full costing yang dipersyaratkan oleh PSAK. Contohnya, misal untuk menghasilkan listrik itu dibutuhkan investasi sebesar 3,2 miliar untuk pembelian mesin dan peralatan serta model kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku itu 4 miliar, terus biaya tenaga kerja langsung 3 miliar, BOP yang terdiri dari variabel dan tetap 8 miliar. Total jumlah taksiran biaya produksi 15 miliar. Taksiran biaya non produksi dalam setahun terdiri dari biaya pemasaran 1,5 miliar, biaya administrasi dan umum 700 juta.
sehingga jumlah taksiran biaya non produksi 2,2 miliar. Nah, diputuskan peraturannya bahwa laba wajar untuk perusahaan listrik sebesar 25% dari investasi. Nah, kemudian menghitung harga jual listrik per kWh. Tadi diketahui taksiran biaya penuh, biaya produksi 15 miliar, biaya non produksi 2,2 miliar, taksiran aset yang digunakan 3,2 miliar. Nah, hitung markup-nya, biaya non produksi 2,2 miliar ditambah ekspektasi laba 25% kali aktiva yang digunakan yaitu 3,2 miliar ketemu 800 juta. Ditambahkan maka jumlah biaya tidak langsung atau non produksi sebesar 3 miliar dibagi jumlah biaya langsung atau produksi yaitu 15 miliar. 3 miliar dibagi 15 miliar, maka persentase markup dari biaya produksi yaitu 20%. Nah, perhitungan harga jual per kWh-nya, taksiran biaya produksi 15 miliar ditambah markup 20% dikali 15 miliar yaitu 3 miliar, ketemu total harga jual 18 miliar. Volume produk yaitu 100 juta kWh, maka 18 miliar dibagi 100 juta kWh, ketemu harga jual listrik per kWh-nya Rp180. Terima kasih.